Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Video kali ini saya beri judul Kuasa Ucapan Syukur. Tidak dipungkiri bahwa dalam kita menjalani kehidupan ini tidak semuanya berjalan mulus. Ada hal yang mengecewakan, ada hal yang membuat kita sulit, membuat kita tidak bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga pada umumnya orang mengeluh, pada umumnya ngomel-ngomel dan juga frustrasi gitu ya. Nah, kali ini saya mau ajak kita semuanya untuk kita mari bersyukur selalu ya. Di dalam kehidupan kita apapun yang terjadi, mari kita belajar bersyukur. Bersyukur ini memang mudah diucapkan, tetapi kadang-kala kita lupa dalam melakukannya ya. Nah, sebelum masuk ke dalam kuasa ucapan syukur, mengapa kita harus bersyukur? Kita perlu tahu dulu ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim di dalam Hamasyah Yeshua bagi kamu. Jadi saudara, alasan pertama kenapa kita harus mengucap syukur, karena mengucap syukur merupakan salah satu dari kehendak Tuhan ya. Ketika kita mengucap syukur, maka Tuhan disenangkan karena kita melakukan kehendaknya ya. Dan sebaliknya, kalau kita bersungut-sungut ya, lawan kata bersyukur adalah bersungut-sungut, komplain, ngomel ya, itu justru melawan kehendak Tuhan, justru membuat Tuhan tidak senang ya. Kita ingat kisahnya bangsa Israel di tanah perjanjian, di padang gurun. Mereka selalu komplain dan komplain. Tuhan paling tidak suka dengan orang yang suka komplain ya. Alasan yang kedua kenapa kita harus bersyukur yaitu di dalam Roma 8. Mari kita buka di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayat 28 dikatakan, dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, artinya dari ayat ini kita tahu bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan ya. Saya katakan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk mereka yang mengasihi Elohim. Jadi tinggal kita cek hati kita, apakah kita mengasihi Elohim atau tidak ya. Kalau kita mengasihi Elohim, maka semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini mendatangkan kebaikan. Mungkin saat ini kita tidak ngerti, belum tahu kebaikan apa buat kita, tapi suatu saat nanti kita akan mengetahui kebaikan apa buat kita ya. Nah, apa kuasa ucapan syukur? Saya temukan ada 6 kuasa ucapan syukur. Yang pertama kita lihat di dalam Matius atau Matai, di dalam Matius 15. Matius atau Matai 15 ayatnya yang ke-36. Dan setelah mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada para muridnya dan para muridnya kepada kerumunan orang itu. Ini kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang ya. Ada ayat lain mengatakan di Markus 8 ayat 6, Yohanes 6 ayat 11 itu juga kisah yang sama. Kita lihat dari ayat-ayat ini bahwa kuasa ucapan syukur ini menghasilkan mujizat. Nah, ketika kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberkati kita, yang kita alami dan yang kita punyai itu adalah berkat Tuhan, maka ada sebuah mujizat di sana. Mungkin memang
ketika kita mengucap syukur tidak langsung jadi mujizat seperti Tuhan Yesus ya, langsung bersyukur langsung jadi banyak gitu ya. Tidak itu, tapi di dalam alam roh kita lihat bahwa mengucap syukur itu bisa mendatangkan mujizat. Dan yang kedua, kuasa ucapan syukur yang kedua kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27. Kisah Rasul pasal 27 ayatnya yang ke-35. Di sana dikatakan, dan setelah mengatakan hal ini dan mengambil roti, dia mengucap syukur kepada Elohim di hadapan semua orang itu. Dan setelah memecah-mecahkannya, dia mulai makan. Dan dengan merasa gembira, mereka semua pun makan makanan. Lagi di dalam ayat pasal 28 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, dan saudara-saudara di sana setelah mendengarkan tentang kami, mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Apius dan Tres Taberne, yang setelah menyaksikannya sambil mengucap syukur pada Elohim, Paulus memperoleh kekuatan hati. Saudara, kita lihat di dalam dua ayat ini ternyata ucapan syukur ini membuat gembira dan juga menguatkan hati. Ya, maka daripada kita bersungut-sungut mengeluh, mari kita mengucap syukur saja. Ya. Tapi kondisi berat bagaimana? Ucapkan syukur. Ya, ucapkan syukur saja. Tuhan, terima kasih untuk apa yang kita alami, gitu ya. Ucapkan syukur saja. Mungkin berat. Lu kok enggak mengalami kesulitan kok bersyukur. Bersyukur untuk kita bisa mengalami kesulitan itu supaya apa? Supaya kita terus bergantung kepada Tuhan. Ya. Kalau semuanya baik-baik saja, mungkin bisa saja kita lupa pada Tuhan. Tapi dengan adanya kesulitan, maka kita ingat Tuhan. Ya. Dan jangan khawatir, ketika kita bersyukur, kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pasti akan berbuat sesuatu kepada kita. Ya. Lalu yang ketiga, kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-17. Lukas pasal 17 ayat yang ke-15 sampai 19. Saya katakan, dan seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa dia telah disembuhkan, dia kembali sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring dan bersujud di depan kakinya sambil mengucap syukur kepadanya. Dia adalah seorang Samaria. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata, bukankah 10 orang telah ditahirkan? Tetapi di manakah yang 9? Tidak adakah didapati yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada Elohim kecuali orang asing ini? Dan dia berkata kepadanya, setelah berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ya. Dari 10 orang kusta yang kembali cuma 1, yaitu orang Samaria. Dan Tuhan memuji orang ini karena orang ini bersyukur gitu ya. Di sana dikatakan, bukankah 10 orang telah ditahirkan, tetapi mana yang 9? Tuhan bingung gitu ya. Lah, yang kembali cuma 1 gitu. Dan ini dikatakan Tuhan, tidak adakah didapat yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada Elohim. Berarti ketika kita bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, itu memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi kita bersyukur supaya kita juga melakukan firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya, mari kita bersyukur. Yang keempat di dalam Filipi 2 ketika nama Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan juga, dan pasti akan terjadi sesuatu yang baik buat kita. Filipi 2 ayat yang ke-14 dan 15 disana dikatakan, lakukanlah segala sesuatu tanpa keluh kesah dan perbantahan, supaya kamu menjadi tak bercela dan tak
tercemar sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah-tengah generasi yang bengkok dan yang telah disesatkan, yang di antara mereka kamu dibuat bersinar bagaikan cahaya-cahaya di dunia. Saudara, ketika kita bersyukur, ketika kita tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, ya, maka kita ini membuat terang kita bercahaya, dan kita tidak membuat celah, tidak membuat noda di dalam roh kita, ya. Jadi mari kita bersyukur senantiasa. Dan yang kelima, ternyata mengucap syukur ini mengaktifkan DNA positif kita. Memang tidak ada ayatnya, tetapi saya pernah baca di dalam buku yang berjudul Tuhan dalam Gen Kita. Di sana dikatakan bahwa cara mengaktifkan DNA positif kita ada 3, yaitu yang pertama, mempunyai tujuan mulia. Kalau kita orang Kristen mempunyai tujuan mulia, ya berarti kita melakukan segala sesuatunya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, bukan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, yaitu berpikir positif. Dan yang ketiga, bersyukur. Untuk mengaktifkan DNA positif kita, katanya di dalam bukunya, itu yang pertama, mempunyai tujuan mulia, berpikir positif, dan bersyukur. Supaya tubuh kita menjadi baik, menjadi sehat, menjadi bahagia, mengucap syukurlah. Dan yang keenam, mengucap syukur membuat tubuh kita, molekul tubuh kita menjadi heksagonal, ya. Seperti di dalam percobaannya Masaru Emoto, itu dikatakan bahwa kalau air diucapkan kata-kata syukur, cinta kasih, dan seterusnya, ya pokoknya kata-kata yang positif, termasuk bersyukur di dalamnya, itu setelah diteliti membentuk heksagonal, gitu. Bagus sekali. Dan heksagonal ini membuat tubuh kita sehat. Ingat, tubuh kita 80% kira-kira terdiri dari air, ya. Jadi ketika kita bersyukur terlebih dahulu, kita sering bersyukur juga, ya, dan juga sebelum makan atau minum kita bersyukur dulu, ucapkan syukur, maka itu menyehatkan buat tubuh kita, ya. Dan saya juga pernah melakukan percobaan tentang ucapan syukur ini di dalam video saya yang sebelumnya ini, judulnya tentang eksperimen pengaruh ucapan syukur dan keluhan. Nah, itu saya melakukan eksperimen, ada 3 buah botol yang di dalamnya saya beri nasi matang. Saya ambil dari tempat yang sama, ya, saya masukkan masing-masing botol. Yang A saya ucapkan syukur setiap hari. Memang tidak sewaktu-waktu, tetapi setiap hari, kira-kira minimal 1 kali lah. 1-3 kali, pernah sampai 3 kali saya ucapkan syukur. Dan yang satunya juga demikian. Yang B saya ucapkan kata-kata keluhan, mengeluh dan membuat ya pokoknya keluhan gitu, kata-kata yang negatif. Sama 1-3 kali dalam sehari. Kalau saya mengucapkan syukur sekali, ya berarti ya satunya juga sekali begitu. Kalau sampai 3 kali, ya berarti satunya saya juga dapat 3 kali begitu. Dan yang botol C itu tidak saya papakan untuk sebagai kelompok kontrol, ya. Nah, setelah 15 hari, 2 minggu kira-kira, ya, saya lihat ternyata memang semuanya membusuk, pasti, ya kan, semuanya membusuk. Tetapi yang paling busuk adalah yang diucapkan kata-kata keluhan selalu, ya. Itu yang membuat nasinya paling busuk di antara 3 nasi yang ada gitu. Dan yang saya ucapkan kata-kata syukur itu memang membusuk, tetapi tidak separah yang lainnya, ya. Ini kita lihat bahwa ucapan syukur ini juga ada sebuah kuasa,
ya, bagi sesuatu itu. Nah, coba bayangkan kalau kita selalu mengucap syukur. Percobaan saya cuma 2 minggu dan sehari sekali. Coba kalau kita seumur hidup kita setiap hari, tidak cuma sekali sampai 3 kali, setiap hari sering-sering bersyukur, maka saya yakin akan berpengaruh buat tubuh kita. Kita jadi sehat dan juga tentu saja awet muda. Ya, ini prediksi saya ya, asumsi saya ya, memang hipotesis saya ya, bukan belum dilakukan penelitian lebih lanjut sih. Tapi itu bisa gitu, menurut hipotesis saya. Jadi ketika kita mengucapkan syukur selalu, bersyukur untuk apapun, bersyukur untuk kesehatan ini, bersyukur untuk apa saja, tidak hanya saya ngomong ya, tapi benar-benar bersyukur. Tuhan, terima kasih. Ketika kita bangun tidur, kita ucapkan Tuhan, terima kasih buat nafas yang segar, terima kasih buat tempat tidur, terima kasih buat tempat berteduh ini, terima kasih untuk apapun. Kita ucapkan syukur selalu, ucapkan syukur dengan ada rasa syukur gitu, nggak cuma ngomong, tapi kita rasakan ada feel good gitu, emosi yang baik gitu di dalam hati. Tuhan, terima kasih. Nah, kita akan mengalami satu hal yang baik tentu saja ya, pasti menyehatkan ya. Saya terus usahakan setiap hari juga saya melakukan hal itu, bersyukur, selalu bersyukur supaya tubuh saya juga sehat ya. Nah, bagaimana caranya bersyukur? Saya pernah membaca di Facebook ada orang yang bertanya bagaimana caranya bersyukur. Nantikan video saya selanjutnya, saya akan bahas tentang bagaimana bisa mengucap syukur atau bagaimana caranya mengucap syukur supaya mempunyai dampak ya. Cuma ngomong aja, tapi betul-betul ucapan syukur ini betul-betul mempunyai dampak. Oke, kiranya video ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Bapak Yahweh dalam nama Yeshua Mesias memberkati. Shalom.